Cek cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi video kali ini gue coba bahas tentang metode. Metode. Belajar metode gue nih. Ini materinya gue ambil dari sini aja nih. Dari teknikelektronika.com ya. Bahasa Indonesia. Analisis regresi linear sederhana. Ya. Nih. Nah, ini gue catat dulu nih rumusnya ya. Oke, jadi ini rumusnya kan. Y sama dengan A plus B kali X. Cos A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi atau division N jumlahnya banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikuadratin lagi. Nah, ini untuk cos B nya itu nilainya jumlah N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per sama nih ya kayak di atas N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikuadratin lagi. Nah, kayak gitu. Nah, oke, sekarang ke pengertiannya. Eh, gua ambil dari sini ya. Nih, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab yaitu X terhadap variabel akibatnya. Nah, faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X ya, penyebab dilambangkan dengan X disebut juga prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y, disebut juga dengan respon. Nah, regresi linear sederhana atau sering disingkat SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Oke, nih contohnya ya. Tadi dia sebutin bahwa ini adalah hubungannya dengan prediktor dan respon. Artinya sebab akibat. Nah, ini adalah contoh dari analisis regresi linear sederhana dalam produksi ya. Ini contoh kasusnya. Pertama, itu ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Ketiga, ada hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi. Oke, kalau diperhatiin semuanya, ya dari tiga contoh ini, lamanya kerusakan adalah sebab. Kualitas produk yang dihasilkan adalah outputnya atau respon yang diberikan dari akibatnya. Oke, sorry dari sebabnya. Jadi sebab, yang ini akibatnya. Begitu juga yang ini, jumlah pekerja dengan output yang diproduksi atau suhu ruangan dengan cacat produksi. Oke, gua ambil kesimpulannya bahwa eh gini ya, prediktor. Prediktor itu disebut Y, X, sorry. Prediktor disebut X, sedangkan respon disebut Y. Itu. Kita dapat kesimpulannya ini. Berarti yang kita butuhin adalah nilai ini. Oke, X dan Y. Untuk nyari yang ini. Nah, berarti kan kita punya nanti di table gini ya. X, Y, terus kita butuh rumus ini kan nyari A sama B. Nah, A sama B itu kan butuh X kuadrat, terus butuh XY. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Y kuadrat ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kita cuma butuh X kuadrat sama XY. Nah, gini kan. Ini datanya nih. Misalnya 30, 17 gitu ya. Yang ini 10, ini 5. Ini X kuadrat 30 kali 30. Ya misalnya 900 lah ya. Misal aja nih ya. Misal 17 berapa ya? Sekarang aja deh. 120 lah. Ini 300 lah. Ya 300. 17 kali 5 tuh nggak tahu gua. Ya, anggaplah berapa ya?
150 lah. Nggak logis ya. Ini 200 lah, 220. Oke, jadi anggaplah nanti bentuknya kayak gini. Ini angkanya ngarang aja, gue yang ngarang. Nanti kalian hitung aja, hitung sebenarnya gitu ya. X kuadrat berarti X kali X, X Y berarti X kali Y. Oke. Terus ini total jumlah datanya berapa? Ini ada 2 kan. Jadi N sama dengan 2. Oke, kita udah dapat beberapa variabel ini untuk hitung cons A. Jadi masukin rumusnya. Cons A sama dengan ini sih. Oh, gue lupa. Sorry. Sigmanya belum gue hitung. Ntar gue delete dulu di sini. Oke, gue hitung N-nya taruh sini ya. N sama dengan 2. Ini sigmanya sama 47. Ini 15. Ini berapa ya? Anggap 1000 lah. 1000. Yang ini berapa? 450. Udah, anggap aja kayak gitu ya. Ini angkanya ngarang sekali lagi. Gue disclaimer angkanya ngarang. Terus masukin ke rumusnya. Sigma Y berapa? 15. Jadi misal 15. Terus dikali sigma X kuadrat berapa? 1000. Misalnya 1000. Ini 1000 kan. Dikali nih. Dikurang sigma X dikali sigma XY. Sigma X-nya berapa nih? 47. 47 kali sigma X, sigma XY 450 gitu kan. Terus dibagi deh. Dibagi rumusnya itu N berarti kan 2 dikali sigma X kuadrat itu 1000. Nah gini dikurang 450. Sorry salah. X kuadrat tuh 1000 ya. 1000 kuadrat. Nah ini rumusnya masukin. Hitung deh berapa nih. Nah hasilnya itu sama dengan cons A gitu ya. Terus cari lagi cons B-nya. Salah cons B ya. Cons B. Dimasukin nih rumusnya. 2 dikali 450 dikurang X-nya itu 1000. Terus masukin lagi angkanya. Yang Y-nya itu 15. Udah gini. Terus dibagi 2 1000 kurang 1000 kuadrat. Nah ini berapa? Hitunglah. Ini hasilnya cons B. Nah kalau ini udah dapat, baru masukin ke sini nih, ke rumus ini nih. Rumus gitu kan. Rumusnya. Udah dapat nih rumusnya. Ya udah masukin deh. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya berapa? Cons A-nya. Ya misalnya 20 ya, 20. Tambah B-nya berapa? 1,5 lah misalnya gitu ya. Nah, X ini adalah prediktor gitu ya. X ada prediktor. Prediktor. Jadi apa yang mau kita prediksi? Ya misalnya uh, X-nya itu melambangkan suhu ya, suhu ruangan. Kita ngambil kasus yang ketiga tadi. Yang ini unit cacat gitu ya. Nah, ini sekali lagi angkanya ngarang ya. Angka yang ngarang. Gua coba masukin ke rumus-rumusnya aja. Yang penting tahu cara cara kerjanya gitu ya. Kalau masalah hitungan ntar hitung aja pakai kalkulator. Ya. Ini suhu ruangan, ini cacat. Jadi X-nya itu prediktor. Jadi gue mau pengen tahu responnya berapa gitu ya. Kalau kalau gue masukin suhunya sekian. Ya udah, misalnya gue pengen tahu suhu 30 derajat Celcius. Itu berapa unit cacatnya gitu ya. Unit cacat. Itu berapa? Nah, itu masukin ke sini. 30. Ntar dikali deh. Ini dikali ini, terus hasil ditambah. Ini berapa? Terus Y sama dengan berapa? Ini hasil gitu ya. Hasil. Hasil untuk unit cacat. Nah, kayak gitu konsepnya. Oke, konsepnya. Ini gua hapus dulu deh ya. Gua hapus. Gimana kalau misalnya yang gua tahu itu adalah Y-nya. Gue pengen tahu suhunya. Kita rubah rumusnya.
Oke, hapus ya. Ini enak. Oke, ini udah gue hapus ya. Jadi anggaplah kita udah dapet ya misal nilainya. Anggaplah cons A-nya itu udah dapet ini sekitar 20, terus cons B-nya itu sekitar 1,5 lah gini ya. Jadi nilai cons A-nya B-nya itu anggap aja udah dapet gitu ya, ngarang. Gua ngarang nih. Jadi kita kan tadi kan rumusnya gini ya. Y sama dengan A plus B X. Nah, gini. Ini untuk cari unit gitu kan. Unit cacat. Ya kan karena gue cari Y. Y itu unit cacat. Jadi ini rumusnya. Kalau gue mau cari suhunya berapa? Berarti kan nyari X ya. Rumusnya rubah rumusnya. Berarti gini, Y sama dengan A plus B X gini kan. Kita nyari X-nya. Oke, berarti kita pindah ke kiri. Y min A. Oh, sorry. Y min A sama dengan B X. Ya, ini positif pindah ke kiri negatif. Terus kita pindahin nih. X, B pindah ke bawah. Min A per B. Nah, ini rumus untuk cari nilai X. Yang ini untuk cari nilai Y. Gitu. Yang ini untuk cari nilai suhu. Tuh, jadi ini kayak gini aja rumusnya gitu. Kalau masalah suhu ruangan, unit cacat ini bisa beda-beda. Yang penting X adalah sebab, Y adalah akibatnya atau outputnya. Gitu. Rumusnya gini aja. Oke? Yaudah, ini tentang konsep ya. Nanti di video selanjutnya coba gue jelasin dalam bentuk Excel sama ngulang dari sini dari penjelasan yang di sini. Jadi kan di sini udah contohnya ya angka-angkanya. Jadi nanti gue coba belajar dan jelasin juga. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye bye.